Hello smart students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope today you are fine. Okay, smart students, today we are going to discuss about English lesson, of course, and then today we are going to discuss about English book Think Globally and Act Locally. And in the chapter 2, let's live a healthy life. And today we will learn about two kinds or two items, but today we are focusing in to agree or disagree with a suggestion or an idea. Oke, baik, jadi siswa-siswi sekalian yang cerdas-cerdas ini, hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Inggris yang ada di buku paketnya ya, Think Globally ini, berpikir global dan bertindak secara lokal ya. Di sini dibahas chapter 2 lanjutan yang sebelumnya, dan hari ini kita akan membahas lanjutan, yaitu adalah to agree or disagree with a suggestion or an idea, yaitu bagaimana kita bisa mengungkapkan persetujuan dan ketidaksetujuan dengan sebuah saran dan sebuah ide. Baik, tentu video ini mempunyai tujuan pembelajaran, yakni setelah disaksikan video ini sampai selesai, maka yang pertama kita semua akan mampu menyatakan ungkapan disagree dan agree dan disagree sini maksudnya ya. Agree dan disagree dalam bahasa Inggris pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita mampu membedakan penggunaan ungkapan disagree dan agree ya pada kehidupan sehari-hari. Di sini ada kesalahan penulisan, harusnya agree dan disagree ya. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengerjakan tugas sesuai contoh di halaman 31 buku paket bahasa Inggris Think Globally dan Act Locally. Oke, baik, yang pertama kita lihat mengutip dari Cambridge Dictionary bahwa agree is to have the same opinion. Jadi agree itu artinya adalah mempunyai pendapat yang sama. Jadi ketika kita orang lain punya pendapat, kita pun mempunyai pendapat yang sama dengan orang lain, maka kita tentu setuju dengan pendapatnya. Jadi kita kesetujuan kita itu karena kita memiliki pendapat yang sama. Sementara seperti yang dikutip dari Lexico, disagree is have or express a different opinion. Jadi katanya disagree itu berarti mempunyai atau mengungkapkan pendapat yang berbeda. Intinya adalah bahwa agreeing itu atau agree itu adalah menyetujui, sedangkan disagreeing atau disagree tidak menyetujui suatu argumen atau pendapat. Nah, intinya begini. Jadi ketika ada orang memiliki pendapat dan kita pun punya pendapat yang sama, maka kita akan agree. Tapi ketika pendapat kita dengan pendapatnya berbeda, ide kita berbeda dengan idenya, maka kita tidak setuju. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentu ungkapan-ungkapan bagaimana sih sebenarnya kita bisa mengungkapkan persetujuan itu dalam bahasa Inggris dan ketidaksetujuan itu. Baik, kita akan pelajari itu ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang agreement. Agreement itu adalah kita menyatakan setuju. Ungkapan yang akan kita gunakan yang menyatakan bahwa kita setuju tentang ide, saran, atau pendapat orang lain. Yang pertama ada I agree, yang artinya saya setuju. Yang kedua, kita bisa mengatakan I agree with you, saya setuju dengan kamu. Misalkan kata you ini diganti dengan 6 orang. Misalkan pendapat itu adalah pendapatnya si Udin. Lalu kita mengatakan I agree with Udin, saya setuju dengan Udin. Nah, kira-kira begitu. Selanjutnya kita bisa mengatakan that's a good idea. That's a good idea, artinya itu adalah ide yang bagus. Nah, itu masih menunjukkan bahwa kita setuju. Kemudian selanjutnya kita bisa mengatakan I think so, kupikir begitu. Nah, itu juga merujuk bahwa kita setuju akan pendapat, saran, ide dari orang lain. Atau kita bisa mengatakan that's a smart idea, itu ide yang cemerlang gitu kan. Selanjutnya absolutely yes, ya, tentu saja iya. That's right, itu benar. You are right,
kamu benar. Nah, kata you ini juga bisa diganti ya. Misalkan Siti benar. Siti diganti, you ini diganti dengan Siti, kemudian are ini diganti dengan is. Siti is right. Siti benar. Berarti kita setuju dengan si Siti. Nah, selanjutnya bagaimana dengan ketidaksetujuan? Apa saja ungkapan yang kita bisa gunakan untuk menyatakan bahwa kita tidak setuju? Nah, kita lihat disagreement yang pertama adalah I don't agree. Saya tidak setuju. Yang kedua, I don't agree with you. Nah, kita bisa mengatakan juga I don't agree dan I don't agree with you. Atau bisa diganti kata you ini dengan nama orang. Misalkan pendapatnya siapa yang kita tidak setujui. Misalkan pendapatnya si Dayu. I don't agree with Dayu. I don't agree with Edo. I don't agree with Siti. Ya tinggal diganti saja. Berarti kita tidak setuju dengan mereka orangnya, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan tadi hanya ada tambahan don't ya. Don't. I agree ditambahkan don't itu menyatakan tidak. Don't itu menyatakan tidak. Selanjutnya that's not a good idea. That's not a good idea. Itu bukan ide yang bagus. Kalau yang tadi kan that's a good idea. Itu bukan ide yang bagus. Selanjutnya ada I don't think so. Yang tadi I think so. Kalau di disagreement kita tambahkan don't. I don't think so. I totally disagree. Saya tidak setuju sama sekali. Absolutely not. Tentu tidak. That's not right. Itu tidak betul. I'm not sure about it. Saya tidak yakin akan hal itu. Jadi intinya bahwa agreement dan disagreement itu perbedaannya adalah kebanyakan kita menambahkan kata don't dan not. Don't, not, don't. Kemudian this juga not. Itu semua menyatakan tidak. Nah, siswa sekalian, students, if you are understanding about the lesson, ketika sudah memahami pelajaran agreement disagreement ini, maka kita akan berangkat ke buku paketnya, yaitu buku paket di halaman 29 chapter 2. Nah, di halaman 29 itu kita akan belajar tentang agree dan disagree, tentang sebuah saran atau ide. Yang kita lakukan yang pertama adalah kita akan mendengarkan secara seksama dari guru kita membacakan percakapannya. Yang kedua, kita akan mengulangi percakapan itu setelah Pak Guru ya. Dalam hal ini Mr. Allen yang akan membacakan, nanti kalian mengulangi kalimat demi kalimat. Kemudian dalam sebuah grup kita akan atau kalian yang bermain peran sebagai pembicara pada percakapan-percakapan tersebut. Kalian akan menyatakan kalimatnya secara lantang, jelas dan benar. Oke. Nah, let's see halaman conversation 1 ya, halaman 30. Kita baca, Mr. Ryan akan membaca, kalian boleh mengulangi setelahnya ya. Lina, I don't feel well, I'm catching a cold. Lina, saya merasa tidak enak badan, saya lagi flu. Kemudian Udin, you should go to the doctor. Kamu harus pergi ke dokter. Benny, I don't think that's a good idea. Just take a good rest and drink a lot of water, Lina. Kurasa itu bukan ide yang bagus. Kamu hanya perlu istirahat yang cukup dan minum banyak air, Lina. Siti, I agree with Udin. You should go to the doctor, Lina. You look very pale. I think you need to take medicine. Edo, I don't agree with you, Siti. Too much medicine is not good. Lina, just take a rest, drink a lot of water, and eat only healthy food. Dayu, I think the best to do is go home, Lina. Your mom and dad know better what you should do. Nah, pada percakapan ini, in this conversation, I think there are many agree and disagreement. Jadi ada beberapa pernyataan setuju dan tidak setuju di percakapan ini, and also there are some ideas, some suggestions also. Jadi ada juga beberapa saran di sini, serta ada juga sebuah ide yang tentu mengundang pro kontra. Pro kontra maksudnya ada yang setuju tentang ide tersebut dan ada yang tidak setuju tentang ide tersebut.
ya. Nah, misalkan yang di sini Lina mengatakan tidak enak badan ya, kemudian Udin menyarankan agar dia pergi ke dokter. Jadi ini adalah sebuah saran, suggestion dari Udin untuk Lina. Tapi Benny merasa tidak sepakat terhadap idenya. Ide siapa? Ide si Udin. Nah, Benny mempunyai ide yang lain. Ide yang lain dari Benny adalah menyuruh si Lina untuk istirahat dan minum banyak air, ya. Kemudian Siti pun hadir dan dia ternyata setuju dengan Udin. Dia setuju terhadap idenya si Udin. Jadi ide Udin ini ada yang tidak setuju, yaitu Benny, dan ada yang setuju juga, yaitu adalah si Siti. Kamu harus pergi ke dokter. Kamu tampak pucat dan dia pikir bahwa Lina itu butuh obat. Lalu Edo lagi datang, dia tidak setuju ternyata juga sama Siti. Dia tidak setuju tentang Siti, yaitu tentang obat. Minum banyak obat tidak bagus menurutnya ya. Nah, dia menyuruhnya istirahat dan minum banyak air, serta ada tambahan lagi, yaitu adalah makan makanan yang sehat. Kemudian Dayu, dia punya saran, ide ya, bahwa yang mendingan sebaiknya kamu pulang ke rumah, karena yang lebih tahu itu yang terbaik adalah ibu dan bapaknya Lina. Oke. Selanjutnya ini conversation 2 ya. Sini penulisannya di buku conversation 1, harusnya conversation 2. Udin, I feel so sleepy and bored. Saya merasa sangat mengantuk dan bosan. Let's stop working for a while to get some fresh air outside. Ayo kita berhenti sejenak untuk mendapatkan udara segar di luar ya. Dayu, I don't think that's a good idea. Let's finish our text first, and then we'll go out and have bakso in Pak Mand. Saya merasa itu bukan ide yang bagus. Ayo kita keluar. Ayo kita selesaikan tugas kita terlebih dahulu, dan kemudian kita bisa keluar dan makan bakso di Pak Man. Benny, I agree with Dayu. Udin, please go back to work so that you can finish the text before lunch. Saya setuju dengan Dayu. Udin, silahkan kembali kerja sehingga kita bisa menyelesaikan tugas sebelum makan siang. Siti, Udin, to feel better, drink a big glass of water and then have a little exercise here. Udin, untuk merasa baikan, minumlah air yang dengan gelas besar, lalu kemudian berolahraga sedikit. Sini. Edo, you're right Siti, we are too serious and we don't care with our health. Kamu benar Siti, kita terlalu serius dan tidak peduli terhadap kesehatan kita. Let's drink and then have some exercise here. Ayo kita minum dan berolahraga di sini. Lina, I agree with Siti and Edo. Come on everybody, stand up and drink a lot of water. Then come here to stretch up and have a little exercise for just 2 minutes. Saya setuju dengan Siti dan Edo. Ayo semua berdiri, minum air yang banyak, lalu kemudian ke sini kita lakukan peregangan dan meregangkan dengan berolahraga selama 2 menit. Udin, that's a smart idea. Itu ide yang bagus. Everybody, let's stop working for a while to have some exercise. You lead us, Lina. Itu ide yang cemerlang. Semuanya ayo berhenti kerja untuk sementara, kita berolahraga dulu. Lina, kamu yang pimpin ya. Oke. Setelah percakapan 1 dan 2 ya. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah we will find from the 2 conversation the students' suggestions. Kita akan menemukan dari 2 percakapan siswa-siswa itu saran, pernyataan dari persetujuan dan ketidaksetujuan masing-masing. Kita akan menggunakan tabel untuk melakukan tugasnya ya. Nah, yang siswa, the students, what do you want to do? You will do something here after reading conversation 1, conversation 2, and then also about agreement and disagreement. Before that, Mr. Allen explained
that Mr. N have explained to you. Here are what you will do. Ini yang akan kalian lakukan ya. First, you will study the example carefully, belajar contoh-contohnya. Second, you will discuss and fill in the tables like the examples. Finally, every one of you will handwrite the work on piece of paper. Nah, yang kalian lakukan adalah ini di halaman 31 ya tugasnya. Di sini table ada advice. Advice itu artinya saran ya, saran dari percakapan 1 dan 2 ya. Yang kalian kerja adalah percakapan 1 dan 2 itu mencari saran, apa saja saran yang ada di situ ya, kalian tuliskan. Kemudian setelah dituliskan di sini ada di kolom agreement dan or disagreement, dia masuk agreement ya maksudnya dari saran itu ada yang muncul agreement atau disagreement ya. Kemudian Anda bisa tuliskan apa respon yang muncul dari sebuah saran itu. Misalkan contohnya ya, 1, you should go to the doctor. Nah, di sini dia masuk di yang disagreement. I don't think that's a good idea. Menurut saya itu bukan ide yang bagus. Jadi dia masuk di checklist di sini di yang negatif, berarti dia disagreement. Seandainya ada yang ditulis juga yang agreementnya, boleh dituliskan di bawah, dia masuk kolom agreement, persetujuan, berarti yang di checklist adalah yang bagian positifnya. Contoh yang kedua misalkan, apa sarannya? Yang kedua, just take a good rest and drink a lot of water, Lina. Nah, kemudian di sini ditemukan I agree with Udin. Nah, di sini I agree with Udin ini masuk apa? Masuk kategori agreement, persetujuan. Makanya di checklist di yang positif. Nah, tugas kalian untuk siswa-siswi sekalian yaitu adalah buat tabel seperti ini, kemudian lanjutkan ini, cari di percakapan 1 dan 2 tadi tentang sarannya dan apa yang muncul dari saran tersebut, apakah agreement atau disagreement. Bisa saja dari satu saran itu muncul agreement dan disagreement. Jadi dituliskan semuanya, tinggal ditandai apakah dia disagreement berarti dia negatif, kurang sini minus, atau dia agreement berarti ditandai yang positif atau plus. Okay, smart students, I think that's all of our English lesson today, and I hope all of you are understanding about the lesson and about the explanation. And thank you very much for your nice attention today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.